Assalamualaikum Pak Rohimin. Waalaikumsalam. Eh, mau menanyakan bagaimana Bapak memaknai tentang nasionalisme? Nasionalisme itu bagaimana kita berpola pikir dan memposisikan diri untuk secara jangka, secara nasional. Jadi bagaimana rasa cinta dan tanah air saya ya khususnya atau warga negara terhadap tanah air. Jadi apapun yang kita ambil setiap langkah itu bersifat mengacu pada nasionalisme, tujuan nasional gitu ya. Apakah menurut Bapak nasionalisme itu penting untuk dimiliki oleh siswa? Waduh, sangat penting nak, karena bagaimana siswa itu adalah generasi muda. Kalau dari dini tidak ditanamkan jiwa nasionalisme dalam arti nilai-nilai patriotisme, bagaimana nasib bangsa ini ke depan? Kan masa depan negara ini berada di para generasi muda. Jadi penting untuk menanamkan jiwa-jiwa seperti itu kepada para siswa ya. Menurut Bapak, perlukah nasionalisme itu ditingkatkan kembali? Bagaimana maksudnya ditingkatkan itu? Tadi siswa Bapak mungkin sekarang udah ada rasa nasionalisme gitu ya. Nah, menurut Bapak sendiri apa perlu ditingkatkan kembali? Sebetulnya kalau nasionalisme itu mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kalau kamu tanya masalah ditingkatkan atau tidak, pasti harus selalu ditingkatkan. Karena perkembangan zaman ini nilai-nilai nasionalisme berbeda daripada yang lalu ya. Sekarang ini di mana era globalisasi, di mana banyak informasi yang masuk, budaya asing yang gampang masuk ke negara kita misalnya. Ini kalau kita tidak diberikan filter anak untuk merasakan jiwa nasionalisme, maka akan gampang goyah oleh budaya-budaya asing. Makanya perlu setiap saat kita tanamkan, bahkan setiap pengajar pun kita selalu menyinggung dan memberikan motivasi kepada anak untuk jiwa-jiwa nasionalisme dan patriotisme itu ya. Gitu. Gimana cara Bapak untuk meningkatin nasionalisme? Kita berikan contoh-contoh ya. Lebih banyak kita memberikan contoh-contoh pada kehidupan nyata sehari-hari. Contoh misalnya, kita nggak usah memberikan contohnya terlalu luas. Kita yang sehari-hari aja. Ketika siswa berlaku di lalu lintas misalnya, ya, siswa berlalu lintas mentaat hukum enggak? Mereka itu sopan santun enggak di lalu lintas. Nah, tuntutan nasionalisme itu bagaimana kita cinta tanah air dan kita mengerti, memahami bagaimana kita berperilaku pada lingkungan hidup kita sehari-hari, baik di lalu lintas, di rumah maupun di lingkungan. Kita kasih contoh-contoh secara aktual saja. Jadi nggak harus kita pakai sejarah yang begitu ini selalu luas ya. Kita bawa giring anak itu pada situasi saat ini. Itu contoh saat ini ya. Pandemi. Nah, sekarang kan lagi Covid ya. Lagi pandemi begini. Bagaimana menanamkan siswa itu untuk berjiwa nasionalisme ketika misalnya ada tetangga, ada saudara, ada teman yang kemudian terkena virus ini. Bagaimana pola pikir mereka untuk menyikapi, mengambil tindakan. Kita ambil tanamkan jiwa-jiwa nasional yang bagaimana kita tanggap terhadap peristiwa-peristiwa seperti itu dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu. Seperti itu. Ini berarti udah langsung kejawab ini. Ini sedikit ya Pak ya. Banyak gak apa-apa. Banyak orang yang mengatakan pelajaran PPKN membosankan. Nah, termasuk saya jujur ya. Saya orang PPKN juga tapi ngomong gitu. Bagaimana pendapat Bapak terhadap hal tersebut? Jadi begini ya, Nak ya. Jadi kenapa orang bisa bicara membosankan? Nih, ibarat kita itu memberikan pembelajaran kita sebagai guru ya. Iya. Harus memiliki variasi-variasi tertentu. Contoh, kalau menggunakan pembelajaran secara metode lama, ceramah, baca buku dan sebagainya, itu bosan. Tapi Pak Rohim enggak. Anak justru rindu. Kenapa begitu? Karena ketika masuk kita selalu memberikan pembelajaran yang lain daripada kemarin. Contoh, kita menggunakan media
ya. Kita tayangkan film sejarah, anak kemudian menyimak, kemudian kita suruh bercerita, menanggapi. Jadi anak itu terkesan. Bahkan ketika saya tayangkan film-film sejarah di masa lalu misalnya yang berkaitan dengan pembelajaran ya, itu anak itu lebih mengena ketika saya tayangkan di layar, dan mereka ketika pembelajaran itu berakhir, materi belum selesai, mereka malah berontak, pengennya terus, padahal kan ganti jam. Nah, akhirnya rindu. Jadi salah sebetulnya kalau membosankan itu. Jadi tergantung bagaimana kita sebagai artisnya, kalau guru kan sebagai artisnya untuk membawa materi itu sebaik-baiknya, mengemas untuk menarik terhadap anak. Apapun kalau yang dibawanya tidak menarik ya semua bosan dong. Gitu. Berarti pernah pakai media film ya Pak ya? Ya, saya harus begitu. Kalau saya. Kalau pandemi ini ya pakai online aja. Tapi kalau pandemi ini kan pakai YouTube ya Bapak ya, saya lihat ini. Bisa pakai YouTube, anak saya kirim ke YouTube. Saya juga membuat pembelajaran melalui YouTube ya. Kemudian kalau enggak kita PowerPoint kita kirim ke media sosial, ke WhatsApp ya. Itu anak menyimak, kemudian saya tayangin film misalnya, ya anak kemudian menyimak. Yang penting tidak membosankan aja. Yang membosankan tuh misalnya nih, mohon maaf ketika guru anak-anak buka halaman sekian, kerjakan, difoto, kirim. Nah, cuman itu doang kan bosan. Bosan. Dari kita variasi dong gitu. Jadi anak tidak bosan. Misalnya ada Google Classroom, kita juga pakai media Google Meet ya, Zoom. Itu variasi sehingga anak itu meskipun kita ya jujur mereka juga rindu pengen ketemu artis namanya Pak Rohim tuh rindu sebetulnya gitu. Tuh ya, jadi yang saya lakukan seperti itu. Oh, ini udah dijawab barusan. Ya, menurut Bapak apakah dengan metode tersebut efektif untuk meningkatkan sikap nasionalisme? Metode yang mana? Yang film sejarah tadi. Oh, sangat dong. Karena apa? Itu anak itu kalau melihat langsung lalu media ya. Media langsung itu beda ketika kita berbicara ngoceh sendiri, itu beda ya. Tapi kalau anak melihat ya, contoh nih ada grup IPS ya, Pak Danang grup IPS. Dia menayangkan film misalnya, menayangkan sejarah, misalnya budaya, misalnya Candi Borobudur. Ini loh Candi Borobudur, anak gak usah perlu terkesan ya. Jadi kita sudah anak itu lebih mengena. Contoh peristiwa kemarin Pak Rohim mengadakan tur wisata secara virtual ya. Jadi virtual untuk mengenal Sumpah Pemuda. Anak kita ajak melalui Zoom di rumah semua sampai 12 ini kita ajak tur secara virtual dan di Museum Sumpah Pemuda Jakarta. Jadi anak cuma melihat di layar aja, di HP masing-masing itu kena itu. Jadi dikatakan oh Sumpah Pemuda itu seperti ini tuh ternyata. Jadi ternyata tidak gampang. Oh ternyata tokohnya begini-begini. Jadi mereka jadi paham. Bahkan di waktu tur virtual kemarin itu respon anak banyak, benanya dan sebagainya itu banyak gitu. Tuh ya. Jadi sangat efektif banget ya. Menurut Bapak materi apa yang sesuai untuk meningkatkan nasionalisme siswa? Maksudnya? Materi apa tuh maksudnya? Materi pembelajaran. Oh, pembelajaran. Saya tidak ada materi yang sangat diunggulkan ya. Semua materi itu pasti kita bawa ke arah nasionalisme. Apalagi materi tentang perjuangan ya. Contoh misalnya anak itu nih, asal kamu tahu ya, kamu kan mahasiswa belum ngalamin seperti ini ya. Kalau saya tanya, coba pahlawan ini Soekarno, Bung Hatta, kamu taunya seperti apa? Bung Hatta nih. Nah, ternyata dari mereka tuh Bung Hatta sekedar tahu wakil presiden pertama. Mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi terhadap Bung Hatta. Ketika saya ceritakan Bung Hatta, saya tayangkan filmnya, saya tayangkan buktinya, mereka nangis. Ternyata pahlawan Bung Hatta seperti itu. Hanya pengen membeli mesin jahit gak kesampaian. Hanya pengen sepatu yang beliau inginkan sampai meninggal nggak kesampaian. Ya saya ceritakan itu sehingga sejarah masa lalu, masa perjuangan para pahlawan, dari pribadi para pahlawan itu sangat mengena. Jadi efektif untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak.
ya. Jadi apapun bisa, nak, apapun bisa. Dihukum juga bisa, semuanya bisa kalau saya ya. Jadi nggak ada pilih-pilih, semuanya bisa gitu. Karena materi PPKN tujuannya arahnya ke nasionalisme itu. Iya. Ya. Apalagi Masih malah bingung kamu lagi. nanya. Iya, saya terkesan Pak. Itu kenyataan. Kalau kenapa saya menjawab pelas-pelas, karena saya nggak ngarang, memang begitu adanya. Iya, iya. Begitu adanya sama. Kalau ini nggak pandemi itu saya asik ngajar tuh asik. Nenteng misalnya fokus, tayang gitu, enak gitu ya. Jadi Nah, anak, itu yang saya makanya pengen anak kemarin. itu kadang begitu, pernah anak itu keluar belajar pada nangis semua. Kata guru-guru nangis, itu diapain tuh anak-anak nangis? Nangisnya ya karena Habis nonton. haru dan sebagainya itu ya. Iya, iya. Seru sebenarnya Pak ya kalau ngajar langsung daripada harus kayak Iya gini. benar. Aduh. Ini bagaimana cara Bapak agar sikap nasionalisme dapat tumbuh dalam diri Ya itu siswa? ditanamkan sedini mungkin. Berikan contoh-contoh terbaik ya. Diberikan tujuan kamu nasionalisme itu apa? Begini ya. Tujuan kita hidup di suatu negara ini. Kita mencari makan di negara ini. Iya. Cita-cita kita di negara ini. Kalau kita tidak bangun negara ini, kita mau hidup dari mana? Karena 20 tahun, 15 tahun yang akan datang itu, nasib negara itu ada di mereka. Ada di mereka, bukan di Bapak, bukan. Bapak mah pensiun, digaji pemerintah udah selesai. Tapi mereka, contoh, masa pertama adalah kebangkitan nasional ya. Kebangkitan nasional 2008 ya. Kemudian muncul 20 tahun kemudian kan berubah negara ini, Sumpah Pemuda. Ya kan? Sampai kemudian proklamasi itu awalnya dari kebangkitan nasional. Kalau nggak diawali dari kebangkitan nasional nggak bakal kemana-mana. Sekarang saya tanya, yang menggebung merdeka itu siapa? Apakah bapak-bapak? Tidak. Generasi muda yang menculik Soekarno, tokoh nasional, karena suruh tekan biar memproklamasikan kemerdekaan. Itu ngeri kalau kita ceritakan semuanya ya. Itu generasi muda. Apakah mereka ketika negara merdeka mereka kemudian menuntut? Tidak, karena jiwa nasionalisme mereka itu negara ini merdeka. Gua hidup kemudian dengan nyaman. Gua mencari nafkah dengan nyaman. Jadi sedini mungkin itu harus ditanamkan menurut saya kepada generasi muda. Itu trik ya. Tidak ujuk-ujuk, tidak bisa mencetak generasi muda itu tak nggak bisa. Karena kalau kena di hati, udah mereka akan beda ketika mereka cuma mengikuti pembelajaran, selesai sudah pulang, udah gitu beda. Coba kalau kita singgung anak, kamu kalau lulus, saya katakan lulus sarjana, ya seperti kamu ya. Begitu keluar, mau kemana kan bingung, mau ngapain? Itu dunia nyata. Kalau masih sekolah, kuliah apa tuh belum nyata, masih di anganannya masih besar, masih aku bisa begini. Tapi begitu memasuki dunia nyata beda. Perbedaan itu yang kita tanamkan ke anak, bahwa hidup tidak segampang yang kamu bayangkan, kan begitu. Nah, nasionalisme ditanamkan sedini mungkin supaya mereka tuh sadar bahwa apapun yang terjadi pada mereka itu, situasi negara itu sangat membentuk bagaimana masa depan mereka. Negara kacau, ya mereka juga kacau. Itu makanya kita tanamkan sedini mungkin. Kok jawabnya panjang aku ya? Detail soalnya. Nah, kalau untuk sikap tanggung jawab Pak. Nah, ini ya. Jadi penanaman tanggung jawab, disiplin itu kan mengacu pada individu pribadi sendiri ya. Pribadi sendiri itu harus kita tanamkan sangat-sangat vital. Karena bagaimana seseorang akan bertanggung jawab pada orang lain kalau tanggung jawab pada dirinya sendiri nggak bisa ya. Contoh, anak diberikan tugas A misalnya, kemudian dia tidak melakukan pekerjaan itu, berarti tanggung jawabnya tidak ada. Nilai-nilai tanggung jawab yang saya tanamkan itu ya, nilai tanggung jawab, disiplin, tanggung jawab itu yang terpenting dalam dunia pendidikan. Sangat penting, karena nilai-nilai inilah yang akan terbawa sampai kapanpun. Dunia kerja juga butuh orang disiplin, tanggung jawab. Dimanapun, ibadah juga disiplin, tanggung jawab. Semuanya ada, bisa masukin ke situ.
Nilai inilah yang vital sebetulnya. Nilai tanggung jawab, disiplin itu sangat vital dalam perkembangan individu setiap manusia. Anak didik terutama itu harus ditanamkan. Kenapa saya selalu membawa anak ke ranah-ranah kenyataan hidup? Supaya mereka sadar, nih loh, hidup tidak seperti ini, tidak segampang. Kamu, kadang saya ceritakan, kamu berangkat diantar orang tua, ibu kamu, ayah kamu, pulang dijemput. Lalu yang kamu berikan kepada orang tua kamu apa? Tanggung jawab kamu pada orang tua kamu apa? Apakah kamu membawa hasil dari sekolah nilai yang bagus? Apakah kamu membawa masalah kepada kedua orang tua? Saya selalu tanamkan begitu, sehingga mereka sadar bahwa sekolah itu bukan rutinitas saja, tapi harus ada nilai-nilai tanggung jawab dan disiplin. Aku harus begini. Jangan sampai datang ke sekolahan, main sama temen, ketemu guru, pulang tas dilempar, nggak ada urusan lagi, besok berangkat lagi. Itu kan kurang tanggung jawab ya. Itu mereka tidak sadar bahwa orang tua itu nggak nuntut apapun kepada anak-anak, nggak nuntut. Yang penting anak ke sekolah bener, udah selesai. Nah sekarang dikembalikan, kamu yang bisa kamu berikan kepada orang tua apa? Kalau saya bawa ke situ, saya ceritakan macam-macam ya. Saat itu anak jiwa tanggung jawabnya dan pingin, paling tidak mengetuk hatinya, pengen, oh aku harus begini gitu. Jadi pondasi utama sebetulnya ya dunia pendidikan tuh anak-anak gitu, kalau saya boleh katakan tuh nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, itu yang penting ya. Itu Yeah. terakhir, ada lagi? Masih 3 lagi. Tiga. Maaf Pak. Nggak apa-apa, banyak. Oh Pak, maaf Pak, sekalian fotoin saya sama Bapak maksudnya. Ya, ini banyak rekam ada nang fotoin kita. Viral ya. Enggak, ini buat bukti ini Pak. Viralkan. Bukan. Untuk bukti ini Pak. Kalau tadi tanggung jawab dan disiplin ya Pak ya. Kalau rela berkorban dan mencintai tanah air, terus menjaga budaya yang ada. Yang ditanyakan apanya nih? Cara Bapak. Cara mengajarkan. mengajarkan rela berkorban Ini dan namanya mencintai pakai tanah air. Waduh, yang moto nggak bisa. Ini foto tinggal cekrek aja. Udah satu. Nambahin cuma satu foto aja. Ini satu aja. Apa aja, nggak apa-apa. Nanti lagi. Rela berkorban ya, contoh rela berkorban. Saya kan dari awal tadi di dalam pembelajaran PPKN itu bukan terbatas teori yang ada di buku. Enggak, itu teori gampang bisa kalian baca. Tapi implikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu yang terpenting, contoh rela berkorban. Saya kembalikan kepada kisah kepada bagaimana orang tua ketika melahirkan, ketika membentuk mereka menjadi anak sehingga bisa sekolah di SMP Negeri 12. Masuk SMP Negeri 12 enggak gampang loh. Saya kan begitu, enggak gampang. Orang tua kamu bingung di awal tahun bisa untuk masuk ke SMP Negeri 12. Nah, itu orang tua udah merelakan, rela berkorban. Nah, kalian coba buktikan rela berkorban itu enggak usah terlalu rumit ya. Ya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Bagaimana anak-anak itu kemudian tidak mementingkan diri sendiri. Ya, karena di sekolah kan terbentuk karakter anak-anak tuh beda, ada yang mentingin diri sendiri, tapi ada yang jadi penolong, ada yang egois dan sebagainya. Nah itu kita tepis semua yang tidak baik. Jadi kita berikan contoh-contoh untuk implementasi bagaimana anak itu bersikap dan bertingkah laku menjadi sosok rela berkorban, dengan bagaimana kita ambilkan contoh-contoh para pahlawan yang tadi saya sebutkan. Pahlawan ketika Tuna ya, ketika Bung Hatta seperti ini, ketika mereka seperti ini, ketika mereka saya tayangkan tuh film, orang pakai bambu runcing, orang pakai perang dan sebagainya. Saya tanya, nah ketika merdeka apa mereka nuntut jabatan? Apakah mereka meminta uang? Tidak, nah mereka hanya satu, Allahu Akbar, itu merdeka banyak di benaknya, di hatinya, demi Allah hanya pengen negara ini merdeka. Tidak menuntutkan itu merdeka gua jadi apa, tidak. Nah itu saya tanamkan tuh rela berkorban seperti itu. Ya, itu cara rela berkorban. Nah kamu sekarang bagaimana? Nah, itu sering ya kalau itu kita ulas terus. Apa lagi nih?
sekarang kesulitan apa saja yang Bapak hadapi dalam meningkatkan sikap nasionalisme pada siswa? Sikap apa? Sikap nasionalisme. Kesulitan apa? Kesulitan Jadi Pak Fahim ya? begini ya, kalau saya tetap standar menyampaikan materi itu apa adanya dan seperti itu yang tadi saya sebutkan. Mungkin ketika hasil outputnya itu kan kita kembalikan anak kepada lingkungan. Ya. Ternyata lingkungan itu lebih membentuk mereka 80% gitu ya, itu lingkungan. 80% itu di lingkungan. Nah, sulitnya di situ ketika mereka kembali ke sekolah membawa lingkungan masing-masing, kita harus memulai lagi. Setiap hari, setiap saat ketika pembelajaran PPKN itu saya harus mengingatkan terus. Jadi tidak sekali dua kali, beberapa kali. Bahkan karena di sekolah itu paling PPKN berapa jam sih? 3 jam, itu pun 1 minggu 3 jam ya. 3 jam ketemu, kemudian nanti dia kembali lagi ke lingkungan yang lain ya. Susahnya di situ. Jadi tidak bisa kita bentuk instan. Jadi mereka perkembangan itu pelan karena kita berbenturan kepada lingkungan yang lain, keluarga yang lain, karena kita melihat setiap siswa itu tidak bisa kita lihat sebagaimana kita lihat dengan mata telanjang kita. Oh lo kurang ajar ya anak ini begini. Tidak. Setiap anak punya masa lalu, background. Si anak ini kenapa bisa begini, saya tanya. Oh ternyata orang tuanya seperti ini. Akhirnya kita deketin. Ya, jadi kan lingkungan orang tua itu, orang tua, kemudian lingkungan yang lain. Nah, membentuk karakter, disiplin, tanggung jawab, nasionalisme dan sebagainya itu kita harus setiap hari kita tanamkan. Sulit, ya memang sulit karena mereka itu terbenturan dengan lingkungan di mana mereka berada. Sekolah paling 3 jam sama PPKN. Selebihnya kan di lingkungan lain. Nah, itu kesulitannya. Beda apabila misalnya di lingkungan pesantren. Ya, tahu pesantren ya? Kalau pesantren itu kampusnya uplok-uplok gitu doang. Jadi enak di situ, tanamkan 1 kali. Ya sudah, memang di situ lingkungan seperti itu. Lah kalau di sini kadang begitu pulang ada yang seperti ini, ada mau berlaku begini, ada yang mohon maaf orang tuanya karena memiliki masalah, ada yang lingkungan berbeda-beda. Nah, di situ ketika majemuk begitu kembali lagi ke sekolah, kita tidak bisa mendiamkan. Sebagai guru PPKN, saya ingatkan harus sering-sering memberikan, kalau bahasa Jawa, wejangan, memberikan pesan-pesan nasihat. Jadi tidak hanya teori buku. Kalau buku bisa dibaca, nah, buku mah gampang. Tapi bagaimana menanamkan, memasukkan ke hati yang paling dalam mereka itu yang susah. Tuh ya. Udah, jangan panjang-panjang. Udah. Enggak. Ya berarti cara mengatasinya tadi ya, mengatasi masalahnya dengan cara yang tadi ya. Ya, dengan cara kita setiap hari harus selalu kontrol. Kontrol setiap hari, masih kita ketemu, jangan langsung anak buka laman sikilan ini, enggak. Kasih nasihat dulu. Kamu ngapain tadi? Jadi kita berikan nasihat. Saya punya waktu misalnya 2 jam ngajar.